Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Kita masih mengawali segala aktivitas kita, bahkan kehidupan kita di pagi hari ini. Kehidupan kita tidak pernah berhenti, tapi pagi hari ini kita mau mengawali hidup kita, mengawali segala kegiatan kita dengan firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang bisa menenangkan, meneduhkan, menghibur kita kala kita mengalami kesusahan, pergumulan. Dan Dia yang membawa kita memperoleh hikmat sehingga kita mengerti bahwa apa yang harusnya kita lakukan dalam hidup ini, melakukan yang benar dan menghindari yang jahat, supaya jangan sampai ada orang yang tidak menyadari hidupnya melakukan kejahatan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita di hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 ini, yaitu terambil dari Maliaki pasal yang ketiga ayat yang pertama. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Maliaki 3 ayat yang pertama dikatakan demikian. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, satu hal yang sedang menghancurkan hidup manusia, bahkan yang sedang membawa kita ke dalam neraka, yaitu kesombongan. Yang menghancurkan kemanusiaan kita, menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan, yaitu kesombongan. Kesombongan apa yang saya katakan di sini, yang saya maksud? Di sini ada orang yang melakukan kejahatan, melakukan dosa, melakukan hal-hal yang dibenci oleh Tuhan, tapi mereka merasa bahwa apa yang dia lakukan itu baik. Mereka merasa benar, dan sedikit pun tidak ada perasaan bersalah, tidak ada perasaan malu. Orang-orang yang seperti ini sering sekali juga tampil dalam kegiatan-kegiatan umum. Karena mereka adalah orang-orang yang apa? Orang-orang yang selalu menempatkan dirinya di muka dan mencari muka di depan orang lain. Dia adalah orang-orang yang kaya karena secara ekonomi mereka adalah orang-orang yang jahat, yang menipu, yang korup. Termasuk di sini saudara-saudara bukan orang biasa, tetapi juga imam-imam. Mari kita lihat saudara-saudara, ya. Sebenarnya firman Tuhan ini muncul konteksnya gara-gara kesombongan yang terjadi di tengah-tengah umat Israel, termasuk para imam. Mereka tinggal dalam kejahatan dan melakukan dosa, tapi tetap merasa benar. Ini satu contoh. Saya bacakan saja. Maka sekarang kepada kamulah tertuju perintah ini, hai para imam. Jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku. Jadi ternyata imam-imam itu adalah imam-imam yang sudah tidak menghormati Tuhan. Karena mereka mereka adalah orang-orang yang curang, korup. Orang-orang yang mencari muka, mencari keuntungan. Bahkan pengajaran mereka boleh alihkan. Mereka boleh Mereka pengajaran yang sesat lah yang mereka lakukan. Pengajaran yang mereka lakukan itu sesuai dengan kehendak orang-orang yang jahat itu. Firman Tuhan juga boleh disetir bagaimana supaya menyenangkan hati orang. Nah saudara-saudara, berdoalah kepada setiap hamba-hamba Tuhan, supaya setiap hamba-hamba Tuhan boleh teguh menyampaikan firman Tuhan itu dengan sebenar-benarnya. Dan berdoalah kepada setiap hamba-hamba Tuhan supaya jangan takut. Jangan sampai jatuh ke dalam Ke dalam materialistis.
hanya mementingkan keuntungan sehingga semuanya boleh dipoles hanya untuk kepentingan pribadi dan kedagingan. Ini sudah sering terjadi saudara-saudara dalam hidup kita ini. Di zaman sekarang ini ada banyak hamba-hamba Tuhan yang tidak berani lagi untuk menegur orang lain karena dia takut. Lebih baik dia mau cari aman dan dia mendapatkan banyak materi, berkat-berkat dalam tanda petik di dunia ini. Itu yang sedang terjadi. Dan itu yang populer. Orang semakin dihormati kalau apa? Kalau dia memiliki jabatan yang tinggi dan juga materi. Termasuk juga dengan hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang bawa mobil, apalagi mobil-mobil yang mewah, penghormatan akan mereka itu sangat-sangat luar biasa. Padahal, maaf, mereka itu adalah orang-orang yang apa? Yang menyalahgunakan, sama seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, menyalahgunakan perintah Tuhan. Mari kita lihat, ya. Firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Tuhan marah sekali. Ya, dan aku telah membuatnya menjadi kutuk sebab kamu tidak akan memperhatikan. Sebab kamu ini tidak memperhatikan. Sesungguhnya aku akan mematahkan lenganmu dan akan melemparkan kotoran ke mukamu. Bayangkan, kotoran Tuhan akan sampaikan, lemparkan ke mukanya. Jadi kotoran-kotoran korban dari hari-hari rayamu, dan akan menyeret kamu ke kotoran itu. Coba lihat ayat yang ke-8-nya saudara-saudara. Ini. Tetapi kamu ini menyimpang dari jalan. Kamu membuat banyak orang tergelincir dari pengajaranmu. Kamu merusakkan perjanjian dengan Lewi, firman Tuhan semesta alam. Saudara-saudara, pengajaran mereka sudah melenceng dari apa yang Tuhan nyatakan, katakan, perintahkan kepada mereka. Hanya gara-gara uang, hanya gara-gara kehormatan. Saudara-saudara, memang uang ini banyak pengaruhnya. Ya, hamba-hamba Tuhan yang tampil dengan baju, sepatu, atau mobil, rumah yang mewah, wow, itu hormat sekali. Orang hormat sekali kepadanya. Tapi coba kalau hanya pakai motor pada saat ini, cuma sepeda motor, siapa yang menghormati dia? Padahal justru orang-orang yang seperti inilah, ya, yang selalu memperhatikan kebenaran firman Tuhan dan tetap setia kepada Tuhan. Dan mereka sering dijauhkan oleh jemaat hanya karena apa? Karena mereka tidak mau mengikuti apa yang dikehendaki oleh orang-orang yang jahat itu. Makanya di ayat 17, kesombongan mereka ini. Coba lihat saudara-saudara, ya. Setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Sangka mereka. Dengan cara kamu menyangka. Setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Mereka sudah berbuat jahat tapi merasa baik, merasa benar. Makanya seperti yang saya katakan tadi, mereka tidak sedikit pun merasa malu. Baru kemudian apa? Mereka menantang Allah. Di manakah Allah yang menghukum itu? Luar biasa, bukan? Kesombongan mereka. Hati-hati. Makanya firman Tuhan ini muncul hari ini. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Tuhan datang. Jangan sombong. Tuhan akan datang. Bahkan dia katakan, dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Dari bait Allah itu diperbaiki semuanya. Karena begitu banyak orang-orang yang curang di bait Allah juga. Ini. Makanya saudara-saudara, berhati-hatilah. Lakukanlah yang benar. Ya kan? Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Malaikat itu akan datang. Bahkan dia akan mencabut nyawa orang-orang yang jahat itu. Maka dia katakan di ayat 2, saudara-saudara, siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Dia akan membersihkan semuanya. Makanya saudara-saudara, minggu kita hari ini masih minggu Advent. Mari kita mempersiapkan diri.
Jangan lagi congkak, jangan lagi sombong, jangan lagi angkuh, jangan lagi merasa benar. Tetapi justru ketika kita berhadapan dengan Tuhan, merendahkan dirilah kita di hadapan Tuhan, supaya Tuhan berkenan kepada kita. Semoga firman Tuhan ini bisa memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan, berkatilah firman-Mu ini yang sudah mengingatkan kami supaya kami jangan congkak, sombong, dan merasa benar di hadapan Tuhan. Tapi ajarlah kami untuk semakin merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan kami merasa adalah orang yang berdosa dan membutuhkan pengampunan dari Engkau, sehingga Engkau berkenan kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan, jadilah menjadi benar. Tinggallah dalam Tuhan. Sampai ketemu besok. Tuhan Yesus memberkati. Salam.